Tak sekedar memiliki keindahan alam, namun juga kental akan tradisi luhur nenek moyang. Desa ini pun menjadi salah satu lumbung palawija di Yogyakarta. Ya, Desa Kedung Miri menawarkan sejuta pesona bagi wisatawan. Penasaran seperti apa serunya berpetualang di Desa Kedung Miri? Berikut liputannya. Masih asrinya hamparan sawah, ladang, dan juga perbukitan Bantul Yogyakarta memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung ke kabupaten ini, termasuk saya. Saya ingin melihat langsung keindahan desa yang terletak di antara perbukitan kars di daerah Imogiri Selatan. Ya, inilah Desa Wisata Kedung Miri. Terletak 21 km di sebelah selatan kota Yogyakarta. Berkeliling desa menggunakan sepeda ontel menjadi awal aktivitas saya. Jajaran perbukitan yang mengelilingi desa dan segarnya udara pagi membuat siapapun betah berlama-lama untuk bersepeda. Melewati jembatan gantung siluk atau jembatan Selo Pamioro di tengah desa menambah sensasi perjalanan saya. Memiliki panjang 70 meter dan tinggi 15 meter, jembatan ini merupakan akses utama bagi warga sekitar untuk menyeberangi Sungai Oyo. Puas berkeliling desa, kini saatnya saya mencoba hal baru. Bercocok tanam bersama warga desa Kedung Miri menjadi aktivitas utama jika berkunjung ke sini. Sesuai dengan konsep dan tradisi turun-temurun dari desa ini, pengunjung akan diajak untuk belajar menanam palawija ala desa Kedung Miri. Dimulai dengan menggemburkan tanah. Setelah semua tanah gembur, selanjutnya membuat bedeng sesuai ukuran tanah. Sekarang saya sedang mencoba untuk menanam bibit cabai. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat bedeng. Bedeng sendiri mempunyai banyak fungsi, antara lain untuk mempermudah pengairan, untuk memperlancar sirkulasi udara, dan juga mencegah datangnya hama. Setelah itu, bibit cabai ditanam dalam bedeng. Satu persatu bibit dimasukkan dengan jarak yang telah ditentukan. Setelah tertanam sempurna, menyirami bibit menjadi tahap akhir untuk menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Tak lengkap rasanya jika sudah menanam tetapi belum memanennya. Berkonsentrasi memetik cabai yang siap dipanen menjadi hal yang mengasyikkan. Berjalan berkeliling ladang palawija seluas 12 hektar menjadi aktivitas yang tak kalah seru. Hasil alam memang masih menjadi andalan utama warga desa ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut cerita dari nenek moyang kami, simbah-simbah kami di Kampung Kedung Miri ini dulunya hamparan pegunungan. Pada suatu ketika Kampung Kedung Miri ini dihuni oleh nenek moyang kami yang bernama Kiai Jalideng, adik dari Kiai Rajek Wesi dari Mangunan. Di dalam kehidupan dia, zaman dia, hamparan pegunungan ini disulap menjadi lahan pertanian, sehingga sampai sekarang ini bangunannya masih ada terasiring dan lain sebagainya, bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kedung Miri yang berkembang ini. Puas berkeliling dan bercocok tanam, kita juga dapat belajar masak. Tentunya masak menu deso ala petani. Kali ini saya akan belajar membuat oseng terong. Bahan bakunya 100% asli dari hasil pertanian desa ini.
Soal rasa jangan ditanya. Lezatnya masakan bercampur indahnya suasana makan di pinggir ladang petani. Tanya potensi perkebunan palawija yang menjadi unggulan di desa wisata ini. Untuk nguri-uri atau menjaga tradisi kebudayaan lokal, kesenian gejok lesung dan ketoprak juga ada di desa ini. Alunan khas gejok lesung yang menggema indah memukau para penonton. Menikmati kebudayaan lokal sembari ditemani pemandangan eksotik pasti sangat berkesan. Selama kurang lebih 1 jam kami dibuat terpukau dengan kolaborasi antara kesenian gejok lesung dan juga ketoprak. Menikmati pertunjukan budaya di panggung terbuka seperti ini jelas memberikan pengalaman lebih bagi para pengunjung. Dibangun sejak 2015, panggung terbuka seluas 600 meter ini berhasil menjadi ikon desa wisata ini. Tanya event berskala lokal, event internasional pun rutin terselenggara di tempat ini. Petualangan saya di desa ini belum berakhir. Ada satu yang belum saya jelajahi di desa ini, yaitu menjelajah Sungai Oyo. Manfaatkan aliran Sungai Oyo sepanjang 5 km. Wisatawan akan diajak menjelajahi sudut lain desa Kedung Miri ini dengan cara yang berbeda. Dengan peralatan tubing yang sudah disiapkan, saya bergegas. Ban dan life jacket sudah menjadi hal yang wajib kami kenakan. Setelah mendapatkan pengarahan singkat, petualangan kami pun dimulai. Satu persatu kami memasuki sungai. Tabing di desa wisata ini berbeda dengan tabing-tabing di tempat yang lain. Jika kita biasa menggunakan arus yang deras, tapi kali ini saya menggunakan arus yang lebih pelan. Selain saya dapat menikmati segarnya air dari Kali Oyo, saya juga dapat menikmati indahnya gugusan Bukit Seribu. Luasnya sungai dan banyaknya bebatuan sungai berbagai ukuran menjadi ciri khas tubing di tempat ini. Untuk menambah sensasi, pengelola menyediakan beberapa spot untuk mencoba terjun ke air. Penasaran dengan sensasinya, saya mencoba salah satu spot yang menjadi favorit wisatawan. Tak lengkap rasanya jika kita tak mengabadikan momen seru ini. Dengan latar belakang perbukitan dan megahnya jembatan Selopamioro, wisatawan selalu berhenti untuk berfoto di spot ini. Pertama, aku tahu tempat ini itu dari teman aku, terus aku kepoin. Setelah aku kepoin, aku datang ke tempat ini nih langsung. Sampai di sini, aku diajakin untuk bercocok tanam sama warga. Dari situ aku terasa kayak teredukasi gitu loh. Terus abis itu aku diajak mereka untuk olahraga tabing. Pokoknya setelah itu aku merasa sangat-sangat menyenangkan banget untuk datang ke tempat ini. Nah, aku tuh searching di internet nih, dapat info kalau ada tempat tabing yang beda banget dari yang lain. Aku coba datengin, ternyata bener nih tabingnya beda. Selain aku bisa tabing, di situ aku bisa relaksasi. Karena apa? Karena pemandangannya yang bisa bikin aku rileks banget. Bagus banget lah pokoknya. Walau masih tergolong desa wisata yang belum banyak diketahui, tetapi warga Kedung Miri optimis dengan potensi desa wisata yang mereka miliki. Kita berusaha sedikit demi sedikit untuk memenuhi kewajiban kami sebagai penggerak desa wisata ini. Untuk teman-teman Karang Taruna juga sudah belajar lewat pendampingan dari teman-teman mahasiswa, dari LSM. Kita menyiapkan ada pemandu, ada ahli untuk menyampaikan apa yang menjadi daya tarik kami ini, baik dari pertanian, peternakan, dan alam ini akan kita coba menjadi suatu kekuatan kami yang memang bisa dinikmati oleh wisatawan. Mengakhiri petualangan, saya nikmati keindahan sunset di perbukitan desa ini. Untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara, pihak pengelola sudah mempersiapkan berbagai paket wisata menarik khas desa petani. Tertarik untuk mencobanya?
Ari Dwi, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.